SMA Negeri 2 Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Makassar. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan dirangkaikan dengan seminar penelitian tindakan kelas PTK dan kinerja. Salam dan salawat tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar oleh Bapak Haji Safruddin M. SPD MPD. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu, marilah artinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siang ini setelah kita istirahat sholat Jumat bagi laki-laki, kita kembali lagi melanjutkan kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak dari kita semua. Terus rangkaian juga kegiatan pada Jumat yang lalu, yaitu terkait penelitian tindakan kelas serta kinerja. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan diseminasi ini saya kira suatu hal yang positif dilaksanakan. Jadi nanti guru penggerak di sekolah kita semakin bertambah, juga akan memperbaiki tentu rapor pendidikan sekolah kita. Dan apa yang diperoleh selama kurang lebih 6 bulan sekarang ya Bu, sudah 6 bulan itu bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang memang juga sudah tidak bisa mengikuti program guru penggerak ini karena persoalannya juga sudah lewat umur, karena persyaratan ini di bawah 50 tahun. Ya, kalau sudah logika mati lolos 50 tahun sudah tidak bisa lagi ikut itu program ini. Tapi alhamdulillah Ibu Rahma sudah selesai, angkatan 5 sudah selesai, angkatan ke-7 ada Pak Haira, Ibu sudah Ibu Ica justru guru ya, fasilitator ya, alhamdulillah. Ibu Rizka angkatan kedua ya, alhamdulillah. Ini saya berharap dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, maka budaya yang memang sudah menjadi kultur sekolah kita ya, itu semakin membaik, akan nanti berdampak pada karakter peserta didik kita. Budaya positif yang kita panjatkan ke peserta didik itu bisa berdampak perilaku anak kita. Saya tadi sebelum berangkat ke masjid, saya tetap mengontrol lagi kelas-kelas, tapi tidak jalan keadaannya. Saya hanya buka beberapa TV sampel, dan ternyata ini sudah asal itu masih ada anak kita yang tidur di atas meja. Ya, ini saya berharap kepada seluruh teman-teman, bukan saja di kelas, tapi seluruh guru mapel,
selalu mengingatkan bagaimana karakter anak kita. Sekarang sudah banyak nih orang pintar. Sisa attitude-nya bagaimana yang bagus. Sudah bisa nanti ke depan mengelola negara ini lebih baik lagi. Nanti kayak mengganti kita semua, ya kita ini tidak lama lagi akan punah ini. Generasi ya, tidak lama lagi akan purna. Ya purna bakti sudah ya sudah sekitar berapa orang mami ini Pak yang di atas 10 tahun. Nanti anak kita kalau ada yang masuk di lembaga pendidikan yang untuk calon guru ya dia kan nanti dia mengajar di sekolah. Ini masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus kita luruskan. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Arif, ada istilah yang banyak kebiasaan ya, jangan selalu membenarkan kebiasaan yang tidak baik itu. Seperti duduk di atas meja, tidur di atas meja, susun apa dia selesai meja itu tidur. Itu membenarkan yang biasa. Kita harus ubah bagaimana kita membiasakan sesuatu yang benar. Ya, jadi karakternya, perilakunya, sikapnya, ya, dari budaya positif yang kita nanti pancarkan ke siswa, kita biasakan ke siswa. Saya biasa begini Pak, melihat juga kendaraan kita kalau jam 7.15 itu 30 rombel itu saya biasa hitung itu yang naik motor sekian orang, mobil sekian, belum sampai 50% 7.15. Saya tidak tahu kalau ada yang diantar ya, ada yang diantar, ada yang naik Grab. Kita mau mendisiplinkan siswa, tapi kita sendiri belum disiplin. Jadi kita harus memulai dari diri kita ya. Saya berikan toleransi kepada didik itu 15 menit Pak, tetapi masih fleksibel juga. Kalau dia banyak di lorong Pak, baru jalannya cepat. Itu 7.33, 7.35 masih. Tapi kalau sudah sepi nih, 7.36 itu kita tahan. Padahal sebenarnya sudah disampaikan 7.30. Ternyata saya pelajari, kalau selesai saya menangani siswa, saya coba jalan. Memang juga kayaknya dia tahu kalau buku yang pertama itu tidak matang itu Pak kuncinya. Tapi coba kalau guru yang disiplin mengajar yang pertama, cepat tuh itu anak. Cepat berkata. Jadi saya berharap mudah-mudahan diseminasi hari ini dari teman-teman calon guru penggerak bisa memberikan suasana positif juga di sekolah kita. Ada nanti bergantian memberikan diseminasi apa yang diperoleh di pendidikan calon guru penggerak. Itu sebenarnya mirip dengan diklat calon kepala sekolah yang kami pertama terima dulu. Karena memang guru penggerak ini adalah calon kepala sekolah dan pengawas. Ya. Jadi kita doakan teman-teman kita yang guru penggerak ini juga ke depan ditakdirkan memimpin sekolah ya, lembaga pendidikan. Amin. Jadi belajar. Kita belajar Pak Salim berdiskusi ya, mengelola lembaga pendidikan itu dengan karakter yang bermacam-macam, butuh kesabaran, ya, butuh keikhlasan, kesabaran dan keikhlasan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian ini IKDP saya tadi menyampaikan hari ini kita belajar sama teman bagaimana supaya ada di nama di list, kalau saya list bawah list berapa orang yang ada di nama di sini. Kemudian nanti kita luangkan waktu khusus. Ada tutor dari teman-teman yang sudah memahami benar. Ada Pak Hajar, ada Pak Kamo, Pak Yusuf, ya, untuk membimbing teman-teman semua.
bisa di waktu istirahat, ya bisa juga kita mengambil waktu 30 menit untuk menyelesaikan SKP. Ini harus selesai Pak di awal Februari. SKP yang menggunakan aplikasi itu di alamat kinerja.bkn.go.id. Kalau ada yang bermasalah di username dan password, masuk di aplikasi MySub ya dulu ya, baru di nanti di diedit atau didaftar ulang bagaimana password itu yang kita lupa itu. Memang kebiasaan Pak. Kita sudah ubah tapi beberapa lama kita tidak pakai, dilupa. Makanya membuat password itu harus yang unik. Misalnya gabungan tanggal lahir suami kita dengan anak, kan orang tidak tahu yang mana duluan. Kemudian biasanya password itu dia campur huruf besar, huruf kecil, angka. Ya, kita bisa ini mudah diingat kalau menggunakan orang sesuatu yang dekat dengan kita. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon SKP-nya kita tuntaskan segera. Kalau bisa kita SMA 2 yang paling cepat, ya. Karena yang pertama kepala sekolah itu SMA 2 Pak, yang melakukan pengajuan di Cabis RHK-nya. Cabis hari ini saya memang saya pantau hari ini langsung saya buat juga RHK. Memang kan sudah ada di Excel. Nah, teman-teman yang lain sudah bisa buat juga RHK di SKP-nya. Ya, nanti saya berharap ini Bapak Ibu kita juga nanti kan dipanggil oleh Kepala di SMA 2 tahun, supaya kalau nanti perlu bimbingan sekolah lain ya kita yang diutus ke sana untuk memberikan penjelasan ke teman-teman guru di sekolah lain senior. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin cukup dari saya. Ya. Saya sekali lagi berharap apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi hal yang positif bagi sekolah kita, dan tentu juga saya dan kita semua apa yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya. Karena kita ini Pak diciptakan wamalam puji wal saya ya dulu. Ya, jangan sampai kita sampai di sekolah ini beraktivitas di atas 10 jam tapi tidak bernilai ibadah. Kita mengajar itu Pak luruskan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Sebelum ini saya buka dulu secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan seminar peningkatan tindakan kelas dan kinerja UPT Semenanjung Makassar saya buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, materi dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 ada terlebih dahulu kata pengantar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Sumber Daya Manusia SMA Negeri 2 Makassar oleh Bapak Abdul Hajar SPD sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini. Pada Bapak disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar, teman-teman rekan-rekan Makassar, teman-teman sekalian. Izinkanlah kami Bapak sekalian menyampaikan beberapa kata berkaitan dengan tupoksi kami yang mungkin menjadi sesuatu yang baru di SMA Negeri 2 Makassar ini sehubungan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.
kemarin ketika saya berdiskusi sama Yusuda bahwa ada kegiatan seperti ini yang kebetulan bertepatan hari ini Bapak sekalian, bahwa beliau dengan teman-teman yang calon gubernur akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif, budaya positif. Bilang Ustaz, terima kasih. Saya baca-baca di provinsi perkembangan sumber daya itu ada cantolan deadline, tapi kita komunikasikan dengan baik. Apalagi di sekolah kita juga ini dibentuk ada badan tim pengembangan keprofesian berkelanjutan tentang Pak Arif itu sebagai sekretaris. Ini kegiatan tidak tumpang tindih Bapak sekalian. Jadi mohon kiranya kalau besok-besok itu dengan hari ada kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, baiknya kita komunikasikan lebih awal. Nanti kontak sama kepala sekolah bagaimana solusinya sehingga betul-betul terkoneksi dengan baik. Saya juga tidak mau hadir di sini hanya sekedar nama, numpang lewat, numpang nama, tidak ada kerjanya. Kita mau kehadiran ini bersinergi. Yang bilang tadi ada LHK dan PP dan bisa diintervensi di SKP, ini yang kita buat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya dalam waktu dekat saya akan melampirkan surat kepada Bapak Ibu. Sehingga sekali ketika saya di SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, kepala sekolah Pak Posaka, kami disurati seluruh guru yang tidak pernah menyampaikan usul kenaikan pangkat jabatan gurunya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu ada hak kita untuk lepaskan. Kalau mungkin sibuk pengajar, kita lupa hak-hak itu. Akhirnya diteladani. Sampai-sampai kemana ada yang sudah puluhan tahun, itu sudah istilahnya hampir tidak dewasa di golongan pangkatnya baru kita. Ini mudah-mudahan kehadiran pengembangan sumber daya manusia Bapak sekalian ini bisa memfasilitasi kita. Coba memfasilitasi dengan apa yang bisa kita lakukan. Baik, berkaitan dengan kinerja, Prof. Vina sudah sampaikan kepada kita semuanya. Karena hal yang baru Bapak Ibu, saya sudah berikan contoh pengisian SKP kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan di tahun 2022. Sebelum kita mengisi lebih jauh tentang SKP, minta tolong kumpulkan kisah bukti dokumen supaya nanti akan seimbang antara SKP dengan apa yang akan ditulis oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga intinya sebentar nilainya adalah sesuai dengan ekspektasi dan baik. Jangan sampai kita masukkan SKP beda dengan hasilnya, karena 2022 semua sudah kita lakukan. Beda untuk di 2023. Oke, Bapak sekarang kita paham maksud saya, sehingga biarlah tadi mungkin dalam waktu dekat ini teman-teman bisa secepatnya asal ada contoh yang saya berikan itu contoh bisa kita komunikasikan. Kalau ada hal yang Bapak Ibu belum sampai di situ, contohnya ada teman yang lupa emailnya seperti Ibu Safa, Ibu Nuria, emailnya lupa atau gimana belum masuk di kinerja, coba konsultasi sama Pak Andika atau kalau ada koneksi dengan BKD kita komunikasi apa, bagaimana solusinya. Karena saya secara pribadi Bapak sekarang tidak belum sampai ke sana, cuma masuk di sistem yang kinerja saja. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya Bapak sekalian. Nanti kalau ada waktu sebentar saya akan coba bahas tentang Bapak Ibu bagaimana melakukan ketika yang mudah, sederhana, cepat, tapi Bapak bisa gunakan untuk itu. Saya mau sekali minta maaf di nih Bapak sekalian itu mereka bergerak. Saya bilang yang lalu ada satu sekolah SMA Negeri yang kemarin sampaikan, Bu, 5-7 orang lulus 4C bersamaan. Bersamaan bagus kan? Foto ke SMA Negeri 2 Makassar 2023 pagi kami itu kami pada sekalian baik menggugah Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ada yang kepanasan ini dalam artian potong kan ya. Iya,
Ya, ini mumpung ada di sini. Saya juga sudah bilang sama Bapak Kepala Sekolah, Pak, 7 tahun masih jadi kontraktor kita. 7 tahun. Bapak Ibu tidak mengusul tahun ini, belum tentu juga lolos tahun ini. Nah, kalau kita tunda lagi tahun depan, belum tentu lolos juga tahun depan. Kalau kita tunda tahun berikutnya, saya tidak tahu bagaimana itu. Jadi, semakin kita tunda Bapak sekalian, pasti akan semakin jauh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bicara. Saya berikan kita untuk melanjutkan acara dari teman-teman dan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata pengantar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SDM SMA Negeri 2 Makassar. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya kita sudah masuk ke materi tentang budaya positif, dan untuk pemateri awal yaitu oleh Ibu Sudarwati SPD MPD yang akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 pemateri. Yang pertama dari Ibu Sudarwati, yang kedua dari Pak Khairan, dan saya sendiri yang terakhir. Dan tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Sudarwati untuk memaparkan materinya tentang budaya positif keyakinan kelas. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa. Jangan lupa. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih luar biasa untuk kita siang hari ini menjelang sore. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar, Bapak Parawa Kasek, dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 2 Makassar yang memberikan dukungan penuh kepada kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Jadi kami kolaborasi bersama Pak Hairan, Ibu Ica untuk pengimbasan budaya positif yang kami telah pahami selama bergabung di program Guru Penggerak. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan sedikit apa yang telah kami pelajari, dan mungkin saja, bukan mungkin ya, yang sangat diharapkan untuk bisa diterapkan bersama-sama di sekolah kita ini demi perbaikan sekolah kita ke depannya. Sedikit mungkin saya menulis hanya 1 slide tentang selayan pandang guru penggerak, sekalipun mungkin ini sudah pada umumnya Bapak Ibu guru tahu, apalagi yang sudah menjadi guru penggerak ini sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang sedianya mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi kita bagaimana diharapkan mengikuti perkembangan pembelajaran peserta didik kita secara menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini mengenai berpusat pada peserta didik, mungkin selama ini kita apa ya istilahnya, menjadi guru itu kalau bukan siswa kita tidak ada artinya. Sering kita mengatakan seperti itu. Apalah artinya guru hebat tanpa siswa? Apalah artinya kepala hebat tanpa kepala sekolah hebat tanpa siswa? Iya, tapi selama ini saya mengatakan bahwa saya loh sudah mengajar berpusat pada peserta didik. Ya iya, setelah tergabung di dalam program guru penggerak, ternyata yang saya pahami tentang berpusat pada peserta didik itu sangat jauh berbeda dengan apa yang selama ini saya terapkan, saya pribadi terapkan. Dan mungkin juga Bapak Ibu guru ada yang seperti itu, tapi khusus saya pribadi, kalau kita berdasar pada filosofi pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahwa berpusat kepada peserta didik itu betul-betul kita memberikan
sepenuhnya apa maunya peserta didik. Jadi tidak lagi berlaku bahwa ini loh anandaku format yang harus kalian isi, harus begini ya, kalau tidak ibu tidak terima. Saya dulu begitu, terus terang, bahwa kalau ada format yang saya bagikan ke peserta didik, mau itu tugas, mau itu ulangan harian atau apa, pokoknya kalau saya menyuruh bentuk video, ya video. Kalau saya menyuruh bentuk narasi, ya narasi. Ternyata berpusat pada peserta didik itu betul-betul harus bagaimana memahami peserta didik terkait gaya belajar dan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Sekalipun kita sudah memberikan ini yang kita mau, tapi kalau ada mereka yang mau menyampaikan yang lain, selagi ketercapaian tujuan pembelajaran tidak keluar dari apa yang ingin kita capai, itu sah-sah saja. Itu mungkin sekedar selain pandang tentang guru penggerak. Kita lanjut. Jadi berikut ada beberapa materi yang akan kami sampaikan pada budaya positif. Ini terlihat banyak ya Bapak Ibu, ada 5. Iya, tapi tenang saja, saya tidak akan menyampaikan kelima-limanya. Hanya mau berbagi materi dengan Ibu Ica dan Pak Hairan. Mungkin yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat ini kebutuhan dasar manusia, apa yang terbesit dalam pikiran tak Bapak Ibu? Makanan, ya, makanan itu apa istilahnya? Apa ya? Iya, makanan, rumah, apakah istilahnya? Iya. Kebutuhan penting utama, ya. Ya, oke. Yang kedua adalah keyakinan. Sebenarnya kita lihat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, apa yang kita bayangkan, yang biasa kita lakukan tentang keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Selain kesepakatan kelas, ada istilah lainnya. Ya, bolehlah kontrak belajar, boleh peraturan kelas. Ya, tapi di sini kita mengubah menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Itu poin yang ada di dalam budaya positif yang diharapkan bisa terbangun di sekolah kita ini. Baik, kita lanjut. Masuk ke budaya positif. Budaya itu yang kita kenal adalah kebiasaan-kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal-hal baik. Jadi intinya bagaimana hal-hal baik itu, kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa dilakukan oleh kita di sekolah, demikian pula dengan terutama dengan peserta didik kita. Bagaimana melakukan hal-hal positif. Di sini saya memberikan pengertian mengenai budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih sopan dan bertanggung jawab. Ya, jadi intinya di sini kalau mereka yakin, berarti mereka melakukan. Kalau dia tidak yakin, berarti dia tidak lakukan. Dan ini keyakinan tidak dipaksa, tapi muncul dari keinginan siswa itu sendiri. Dari budaya positif yang menjadi tema utama dari pembahasan kita hari ini, akan diharapkan melahirkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi ini penekanan Bapak Ibu, tanpa kekerasan dan ancaman, sehingga dalam praktiknya melibatkan komunikasi perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi untuk membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas itu
betul-betul kolaborasi antara siswa dengan guru. Selama ini kalau kita punya peraturan kelas, contoh saya sebagai wali kelas, saya sudah buat daftar peraturan kelas. Ini nak tempel di kelas tak? Oke Bu, ini nak harus diikuti. A, B, C, D, E, F, G. Itu tanpa sama sekali meminta kepada peserta didik kita, ini kalian setuju apa enggak? Iya kan? Atau saya yang begitu? Saya siswa PLBI. Oh ya, oke, itu luar biasa. Berarti itu sudah melibatkan peserta didik untuk membuat peraturan kelas. Jadi tidak diintervensi lagi bahwa harus tulis yang seperti ini, tidak boleh. Ya, jadi itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, disiplin bermula dari diri sendiri. Artinya kalau peserta didik kita ikut terlibat di dalam pembuatan itu, otomatis dia akan ingat, saya tadi melanggar kayaknya. Padahal kan kita buat ini peraturan bersama-sama. Artinya kalau dia lebih mudah mengontrol dirinya ketimbang kalau dipaksa untuk mengikuti aturan yang kita buat. Jadi baik di kelas, apalagi di sekolah, itu sebaiknya betul-betul peserta didik kita dilibatkan untuk penentuan apa yang kita mau putuskan untuk kebaikan sekolah kita ke depannya. Baik, dari budaya positif menuju ke disiplin positif tadi, yang sangat diharapkan adalah terciptanya atau terbentuknya nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat baik atau positif yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat umum atau universal. Nilai kebajikan itu diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kerjasama, dan kreativitas, empati, dan lainnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini di kurikulum Merdeka ada di profil pelajar Pancasila. Jadi program guru penggerak itu betul-betul selaras dengan program sekolah penggerak juga, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, ini tadi 5 kebutuhan dasar. Saya mungkin tidak akan menguraikan secara keseluruhan karena saya hadir di sini bukan seremonial belaka juga sih, karena memang berharap apa yang kami sampaikan bisa diterapkan, tapi bukan juga untuk mengajari Bapak Ibu, karena saya tahu betul bahwa di sini banyak senior yang sudah punya pengalaman lebih dari apa yang kami pahami. Hanya saja sebagai bentuk ini memang salah satu tugas yang akan kami upload di LMS, tapi itu betul-betul diharapkan bisa dilakukan dalam jangka panjang gitu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi simpulannya di sini bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan yang kita buat, itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kebutuhan dasar dari murid kita yang tidak terpenuhi. Apakah itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ini lebih ke makanan, pakaian, kan biasa peserta didik kita ada yang kurang fit untuk belajar hari itu, mungkin karena tidak bawa uang jajan, itu bagian dari kebutuhan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Inilah kemarin mungkin sesuai dengan proyek yang kemarin kita lakukan itu, saya berguling istilahnya, pokoknya tidak boleh ada mengucilkan teman. Di sini kasih sayang intinya dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Karena bagaimana mau belajar dengan baik kalau kita merasa tidak diterima. Saya sering melihat bahwa peserta didik ada yang menangis karena tidak ada yang mau memasukkan dia ke dalam grup jika dibagi kelompok. Itu kan satu hal yang
agak susah kalau kita di kelas untuk membenahi hal itu, karena kita tidak bisa memaksakan kepada ini kok harus masuk di kelompok ini. Apa istilahnya, ini betul-betul kita harus mediasi peserta didik kita bagaimana bisa berkolaborasi dan saling menyayangi intinya di sini. Oke, lanjut. Kebebasan, tadi kebebasan memilih jenis atau minat belajar, gaya belajar yang mereka suka, kesenangan, kemudian penguasaan. Ya, jadi terkadang peserta didik kita ogah-ogahan belajar mungkin karena tidak menguasai materi yang kita sampaikan. Jadi tugas kita lagi di sini bagaimana memberikan pembelajaran khusus atau tersendiri kepada peserta didik yang masuk dalam kategori kurang menguasai tersebut. Kemudian ini lanjut lagi mengenai keyakinan kelas tadi. Di sini saya membuat ada 2 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertama adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira bagaimana jawaban tak Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik nomor 1? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau itu sesuatu yang dari dalam, yang dilaksanakan itu memberikan kekuasaan tersendiri. Iya. Kalau peraturan selesai. Iya, itu tadi di awal saya jelaskan bahwa mengapa kita harus mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Karena kalau kita yakin akan apa yang akan kita lakukan, pasti kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya karena kita yakin. Jadi intinya dulu kita harus yakin untuk melakukan sesuatu baru melakukannya. Untuk yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting? Untuk bagaimana keteraturan di dalam kelas kita supaya budaya positif bisa tertanam dengan baik di sekolah maupun di kelas. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas menjadi efektif, yaitu tadi melibatkan peserta didik di dalam penyusunan atau pembuatan kesepakatan kelas. Oke, baik. Di sini tadi untuk pertanyaan pemantik 1, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini saya memberikan 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara, pada saat naik motor atau berkendara roda 2? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan. Jadi kemungkinan jawaban kita 2 itu untuk kesehatan dan untuk keselamatan itu adalah keyakinan kita. Kalau saya menggunakan helm, saya akan lebih aman di jalan, terutama aman dari polisi. Terus yang kedua, kalau kita tidak meminta sesuatu tidak berdoa untuk yang tidak baik, tapi kalau kita misalnya sesuatu terjadi, itu kepala kita aman. Jadi kita yakin. Jadi kita melakukan bukan karena takut dimarahi siapa gitu, tapi kita yakin bahwa kita menggunakan helm karena untuk keselamatan kita. Ya, terus yang kedua, rajin mencuci tangan dengan pakai masker itu untuk kesehatan. Jadi bukan cuma untuk di video bahwa cuci tangan karena untuk di video. Padahal itu sebenarnya gunanya makin banyak cuci tangan itu kan kita tahu apa yang kita pegang tadi yang masuk di untuk memegang makanan untuk masuk di mulut kita. Jadi kita yakin bahwa kalau saya cuci tangan, saya yakin bahwa ini tangan saya sudah bersih untuk makan misalnya. Oke, saya kira itu ini dari penjelasannya. Baik, di sini cara membuat keyakinan kelas. Jadi pertama-tama kita siswa diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka inginkan dalam kelasnya. Jadi sama sekali kita tidak membawa sesuatu apapun catatan masuk di kelas, tapi kita dengan sepenuhnya menyerahkan kepada peserta didik apa yang mereka inginkan. Ya, tapi pada saat pemilihan itu kita betul-betul memberi kebebasan, jangan ditekan-tekan lagi bahwa ini yang harus kau sampaikan. Didengar saja semua apa masukannya, dicatat. Kan terakhir ada kesepakatan, tetap ada kesepakatan mana yang
terbaik yang harus mereka pajang di kelas. Kayak di sini ada jangan ribut saat belajar. Ini saya ambil kemarin pada saat melakukan pengambilan video di kelas 11.7 mengenai keyakinan kelas. Ada jangan ribut saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, guru dan siswa tidak boleh datang terlambat, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini di sini masih ada kata jangan ribut. Kemudian kalau yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini intinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, lanjut. Baik, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas yang akan kita yang Bapak Ibu lihat di layar. Bahasanya singkat, sederhana, mengandung nilai kebajikan universal, bersifat umum, menggunakan kalimat positif. Jadi tadi itu ada kata jangan ribut saat belajar. Ini kata positif, ada apa kata negatif? Ada kata negatifnya karena ada kata jangan atau tidak boleh mengganggu teman. Jangan ribut di kelas, jangan berlari-larian. Jadi kata-kata itu jangan, tidak boleh itu kita ganti dengan kata-kata positif. Yang sini kelas kami disiplin waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh membuli teman. Ya. Kata perintah dikurangi karena anak itu paling anti kalau disuruh. Jadi itu intinya kita bagaimana kayak pemberitahuan tapi sebenarnya ada persuasif tersirat, ada persuasifnya. Jadi kita berharap dia melakukan tapi tidak dengan kata kerjakan. Tidak ada kata menyuruh tetapi ada tersirat di dalam pemilihan keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Lanjut. Itu tadi mengganti kata negatif menjadi kata positif. Kalimat jangan berlari di kelas atau koridor diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Bukan jangan berjalan. Padahal sebenarnya kata jangannya itu hampir sama kalau kita pahami baik, tapi kata jangannya kayak mengganggu. Ada kata jangan, saya lakukan deh, kan kadang gitu. Anak-anak kalau disuruh, ganti begitu, malah dia lakukan. Karena mungkin ada sesuatu tantangan itu yang dari apa yang kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu, berikut saya hanya mengambil 2 foto dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas 11.7. Mohon maaf videonya sebenarnya ada tapi agak panjang. Insya Allah nanti setelah saya gabung untuk video hari ini baru saya share. Semoga diberikan kemudahan untuk pembuatan video aksi nyata dan bisa diupload di LMS sebelum due date. Karena kita pejuang centang biru istilahnya. Ada jam Cinderella yang harus kita kejar supaya tidak ditelepon atau di WA pribadi oleh fasilitator kami. Jadi untuk adik-adik yang tergabung dalam program guru penggerak angkatan 8, ada Ibu Madina, mungkin sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti inilah yang kami lakukan. Sebenarnya tugas, tapi saya betul-betul suka dengan tugas ini. Karena saya betul-betul belajar. Jujur Bapak Ibu, untuk menggunakan Canva saja sebelum saya tergabung di guru penggerak masih ogah-ogahan begitu menggunakannya. Aduh, ribet deh, lebih buat PPT langsung saja. Tapi pas bergabung di guru penggerak, mau tidak mau, karena baru itu yang saya bisa. Artinya untuk insert video itu pas malam-malam sudah deadline, saya belum berbuat apa-apa. Saya pakai daster bawahannya, terus pakai kodok video, ternyata ada fasilitasnya di Canva yang bisa rekam diri. Saya baru betul-betul tahu pada malam itu, yang tugas pertama. Ya mungkin kalau kita lihat, kita mungkin jadi tugas minggu sudah tidak bagusnya, tapi itulah hasil kerja saya. Jujur saya baru tahu bahwa ada ternyata rekam diri yang muncul muka tak gitu. Muncul muka tak yang pernah dibuat Bu Rahma,
Saya bilang bagaimana caranya Bu Rahma ini bikin. Terus Bu Rahma saya tanya, oh Bu Rahma sibuk sekali tidak bisa menyampaikan. Ternyata ya di program guru penggerak saya baru tahu Bapak Ibu. Jadi saya banyak belajar, betul-betul belajar. Terima kasih untuk Ibu Ica dan Ibu Rizka yang tak henti-hentinya memberikan support bagi saya pribadi. Saya kira cukup sekian dari saya karena ada pemateri selanjutnya dari Bapak Hairan dan Ibu Ica. Terima kasih atas supportnya Bapak Ibu. Mohon doanya bagi kami untuk agar bisa menyelesaikan program guru penggerak dengan sehat walafiat. Baik, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya masih budaya positif, tapi materinya adalah 5 posisi kontrol yang lebih dia fokuskan untuk Bapak Hairan. Kepada Bapak Hairan dengan hormat disilakan. Izin Bapak Ibu sekalian untuk melakukan diseminasi terkait dengan pengimbasan budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Makassar. Jadi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan sebagai guru buat Bapak Ibu, tapi saya hanya ingin sekedar sharing apa yang kami peroleh dalam proses pendidikan guru penggerak, khususnya di Angkatan 7 Kota Makassar. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sudar, bahwa materi terkait dengan keyakinan kelas, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan itu saling erat kaitannya dengan apa yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Jadi adapun tujuan dari apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian yang ketiga adalah dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol, ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu sekalian, dan 2 kasus yang saya hadapkan ke Bapak Ibu sangat erat kaitannya dengan apa yang kita alami di sekolah. Yang pertama, kita ambil kasus terkait dengan penggunaan kata-kata kasar, kemudian ejekan, perundungan. Kasus yang pertama itu Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi selaku kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian kasus yang kedua adalah Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Jadi kasus ini kurang lebih hampir kita alami, terutama pada saat pembelajaran jarak jauh kemarin. Dan ini juga bisa terjadi di pembelajaran offline di kelas, ya. Kira-kira kalau posisi Bapak Ibu sekalian berada pada kasus ini, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Hana dan kasus Anto tadi? Mungkin ada responnya dari Bapak Ibu sekalian, 1 atau 2 orang terkait dengan misalnya ada anak-anak yang berkata-kata kasar di kelas atau melakukan perundungan berupa ejekan baik secara fisik maupun verbal. Ada mungkin responnya Bapak Ibu sekalian, dia silakan Mem.
ya menegur atau mungkin mengirimkan ke ruang BK anak yang bersangkutan. Mungkin respon dari Bapak Ibu sekalian lagi ada yang lain? Kira-kira mau diapakan murid seperti ini? Oh saya, Ya, silakan Pak Arwin. kalau saya mengajar ada yang seperti itu, saya panggil di depan saya. Saya tanya dulu masalahnya kenapa seperti ini. Karena memang kadang-kadang ada orang tua juga sudah kebiasaan seperti itu. Apalagi anak-anak dianggap sepele seperti itu. Saya panggil, kenapa begini? Kau hargai saya. Masalahnya kenapa bilang sama siapa? Sama saya atau sama temanmu? Nah, kemudian biasa saya langsung tanya, masih hidup orang tua? Kemudian saya telusuri, kalau masih hidup, saya tanya berlanjut. Karena ada juga faktor ini anak kadang-kadang orang tuanya sudah cerai dan sudah masing-masing sudah kawin. Jadi bingung ini anak. Sehingga dia bergaul di luar tanpa kontrol orang tua karena kebiasaan bilang seperti itu. SL terakhir itu. Kemudian diterapkan di sekolah. Kalau saya yang dibidangi langsung atau ke siswa, saya kasih pemahaman, hargai saya anakku, saya guru dari sini, saya juga hargai Ki. Kemudian saya sampaikan sama BK, ke BK Ki dulu. Kalau ada masalahnya, begitu. Oke, ya, terima kasih. Jadi kurang lebih ada 2 respon dari Bapak Ibu sekalian dan itu kurang lebih menggambarkan posisi kontrol Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah secara umum. Lanjut materi kita terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi kurang lebih sudah ada 2 gambaran tentang bagaimana menghadapi seorang peserta didik dihadapkan dengan beberapa kasus. Jadi menurut Diana Gosen terkait dengan pendekatan restitusi 5 posisi kontrol, jadi perlu kita ketahui dulu apa itu restitusi. Ada yang tahu mungkin apa itu restitusi? Ada di atas. Apa restitusi atau mungkin ini menjadi istilah asing buat Bapak Ibu sekalian. Ada pengembalian. Ada lagi mungkin? Dia prostitusi. Ya. Oh, Oke. Nah. Ganti rugi. Ada lagi yang lain mungkin? hukuman apa? Hukuman. Ya, untuk efisiensi dan efektivitasnya, jadi saya akan menyampaikan bahwa restitusi itu adalah proses, ya. Jadi ada proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ada sebuah kesalahan yang perlu diperbaiki. Jadi itulah namanya proses restitusi. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka yang tadinya karena selalu dikucilkan karena perilakunya, akhirnya kita melakukan sebuah restitusi atau proses perbaikan, mereka bisa diterima kembali oleh kelompoknya. Kemudian karakter yang ingin dibuat juga bisa lebih kuat dari negatif ke positif. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kurang lebih semua proses atau posisi kita nantinya akan melalui yang namanya proses perbaikan yang disebut dengan istilah restitusi. Nah, yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana proses pendisiplinan kita di kelas ini. Apakah seorang guru perlu melakukan refleksi terkait dengan penerapan disiplin di ruangan kelas? Seberapa efektifkah dan apakah berpusat kepada siswa? Kemudian apakah itu memerdekakan dan memandirikan murid? Ada mungkin satu respon, kira-kira penerapan disiplin di kelas Bapak Ibu sekalian sudah efektifkah memerdekakan dan memandirikan murid? Ya, jadi masih ada kaitannya tadi dengan keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas, itulah yang akan
dilakukan dalam bentuk disiplin positif. Kira-kira apakah sudah efektif menurut Bapak Ibu? Masih restitusi. Ya masih diproses ya Bapak Ibu. Ya masih dalam proses. Ya semoga dari apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran, pengetahuan dan pemahaman baru buat kita bersama. Jadi berdasarkan teori kontrol Dr. William Dasar, Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol. Kira-kira di pandangan Bapak Ibu posisi kontrol seperti apa ini? Apakah di atas, di bawah, tengah, samping, kiri, kanan? Kontrol mana? Kontrol apa? Ya, bagaimana kira-kira? Jelaskan aja dulu ya, kontrol itu apa dulu supaya kita. Ya maksudnya yang ada di bayangan Ibu, kira-kira kalau saya bilang posisi kontrol, kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Konsentrasi. Sebagai pendengar, sebagai teman. Ya, sebagai teman, motivator, manajer, Sebagai motivator. ya pemantau. Ya mungkin itu yang dari CGP langsung. Ya jadi kurang lebih berdasarkan apa yang disimpulkan oleh Gosen tadi ada 5 posisi kontrol. Ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Dan kita diharapkan sebenarnya sudah ada di posisi pemantau minimal dan maksimal sudah ada di posisi manajer. Karena 2 hal tersebut menjadi bagian positif dari penegakan budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa itu 5 posisi kontrol? Saya akan putarkan sedikit video kurang lebih 2 menit ya. Dan ada contohnya bagaimana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. Jadi ini adalah langsung contoh praktiknya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, 1 kasus tapi 5 posisi yang dilakukan. Sini kamu. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Kalau kamu tidak terlambat, malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Udah gitu dong. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu pilih anak kasih. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi,
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama, siswa terlambat, tapi beda perlakuan. Main telat kok bisa. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Berarti Pak. Jelas itu perjalanan itu semuanya ini. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dengan posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengalami perasaan dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi berikutnya sebagai teman dengan kasus yang sama, siswa terlambat. Naren, Kenapa Bu? ya sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi guru saya udah mengamalkan saya Bu. Kamu malah Terlambat lagi. menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendai gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih belum ekstrim, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan pada posisi ini yang diharapkan kita berada di posisi pemantau. Bu,
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Dengan mengharapkan berdasarkan peraturan dari seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Masih ada kaitannya tadi dengan keyakinan kelas dalam hal ini keyakinan sekolah. Naren, selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ya, setelah menyimak 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi Bapak Ibu saat ini?
Kadang-kadang Pak. Tergantung seberapa sering anak terlambat. Oh, jadi tergantung sikonnya. Tergantung berapa kali siswa tersebut terlambat, Pak. Kalau terlalu sering ya mungkin. Jadi kurang lebih terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, ini diharapkan kita sebagai manajer bagaimana membangkitkan motivasi itu langsung dari dalam diri siswa itu. Jadi ada bentuk kesadaran diri dari siswa dan itu menjadi sebuah refleksi juga buat siswa itu sendiri untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya kesimpulan tadi dari 5 posisi kontrol, jadi ada motivasi eksternal yang 3 posisi kontrol di awal, kemudian 4 posisi kontrol di awal, kemudian motivasi intrinsik atau yang dari dalam itu yaitu pada posisi manajer. Kemudian ada identitas gagal, maksudnya identitas gagal tadi itu karena kita lebih banyak menyudutkan siswa sehingga ada perasaan minder atau mungkin merasa diri tidak bisa melakukan sesuatu sehingga di underestimate atau diremehkan oleh guru. Padahal siswa tersebut mungkin memiliki potensi di hal yang lain. Kemudian di 3 posisi kontrol lainnya sebagai teman, pemantau dan manajer itu memiliki potensi untuk memberikan motivasi bahwa siswa tersebut bisa berhasil sebagai seseorang yang berhasil. Dan 2 posisi tadi bisa dikategorikan ada perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif, dan yang terakhir adalah kontrol diri. Kontrol ya pakai R. Kontrol Pak. Oke, mungkin bisa sekedar 1 menit barangkali Bapak Ibu ada tugas sedikit mungkin bisa dijawab dari 4 pertanyaan singkat. Silakan di-scan Bapak Ibu. Iya, bisa. Kira-kira dari statement tersebut siapa yang mengatakan berdasarkan 5 posisi kontrol tadi yang sudah dipelajari? Jadi terkait dengan program guru penggerak tadi, bagaimana cara kita memerdekakan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, ya. Jadi guru juga perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan selalu ingin belajar. Ya, ini aja apa ini bisa dikirim mungkin Bapak Ibu. Bentak-bentak gitu kalau terlambat. Ya. Belum sempat anak-anak menjawab. Google Form dalam bentuk Google Form Bapak Ibu. Yang kedua dia bidang Bagus Ada sedikit. Ya, ada pertanyaan singkat saja, 4 saja di situ Bapak Ibu. Tinggal dipilih sesuai dengan posisi kontrol apa yang dikatakan oleh statement tersebut. Ya, sudah ada yang sudah jawab? Cepat selesai ada hadiahnya. Ya, yang benar semua nanti dikasih hadiah. menurut adanya itu belum gitu kalau menurut
Jadi tidak semuanya penghargaan itu bermakna positif juga buat siswa. Karena bisa menimbulkan kecanduan ya, Bapak Ibu. Karena kalau tidak dikasih reward, mungkin tidak aktif nih atau tidak semangat. Ya, mungkin ada yang sudah Bapak Ibu. Lagi dulu Pak, sabar. Kencang di Pak. Ya, sambil mengikuti saya rangkai saja jawabannya ya, nanti dicontekin. Ya, jadi terakhir bagian dari saya bentuk refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Dari dua tempat ini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan posisi Bapak Ibu ketika di rumah dan di sekolah, apakah ada perbedaan ataukah sama? Misalnya menghadapi anak sendiri dengan menghadapi siswa kita di sekolah, kira-kira apakah ada kesamaan dalam hal posisi kontrolnya? Ya, kira-kira kalau kita di rumah sama tidak perlakuan kita dengan memperlakukan siswa di sekolah? Saya jawab Pak. Ya, bisa. Kalau saya pribadi berbeda karena karakter anak saya dengan siswa di sekolah ya tidak sama. Jadi saya biasanya tergantung karakter Pak. Karena anak saya lebih lembut jadi ya lembut. Ya. Dan inilah luar biasanya kita Bapak Ibu. Suatu pekerjaan yang mulia buat kita karena yang kita tangani ini bukan satu orang tapi lebih dari satu dengan karakternya masing-masing. Ya, jadi ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu dalam hati, mungkin bisa dibawa pulang sebagai bentuk renungan. Setelah mengisi di mana posisi kontrol Bapak Ibu di rumah maupun di sekolah, tanyakan kepada dirinya, apakah saya berbeda menghadapi anak atau keponakan dengan menghadapi murid-murid saya? Mengapa berbeda? Sama. Kalau sama kenapa sama? Kalau berbeda mengapa berbeda? Ya, keadilan. Ya, ini mungkin nanti dijawab masing-masing Pak sebagai bentuk renungan. Sama karena muridnya anaknya pun. Ya. Lalu coba ya. Sama muridnya. Ya. Jadi juga macam kalau nak berarti beda dong Pak. Benar semua kan. Nanti Pak bersama dengan kita. Iya, apa yang bisa saya sampaikan terkait 5 posisi kontrol atas waktu dan kontennya Tadi Pak kontrol penuh pas parahnya. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Wakil Kepala Sekolah SDM yang sudah memberikan kami bertiga kesempatan untuk memaparkan tentang materi kita tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdiri sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi ini juga adalah sebagian tugas kami di Guru Penggerak sebagai memberikan apa yang kami dapatkan di Guru Penggerak ini bisa dibagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa saya juga berada membawakan materi bersama Pak Khairan dan Pak Ibu Sundar. Nah, jadi saya merupakan fasilitator Guru Penggerak yang bertugas di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi saya memfasilitasi 20 CGP dan ditugaskan di Kota Padang. Namun fasilitator ini
hanya sekedar belajarnya online. Adapun pertemuan secara offline itu nanti di akhir dari pembelajaran kami di guru penggerak. Nah, tapi sebagai fasilitator guru penggerak juga, kebetulan saya angkatan pertama pengajar praktik guru penggerak, dan waktu pertama sekali guru penggerak ini dibentuk, saya langsung naik ke pengajar praktik. Padahal tahapannya awalnya harus di calon guru penggerak dulu, tapi entah mental apa yang merasuki saya waktu itu sehingga langsung memberanikan diri untuk masuk jadi pengajar praktik. Nah, setelah saya mengajar praktik, barulah ada aturan bahwa nanti baru bisa fasilitator baru bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, jadi karena ada peraturan seperti itu sehingga saya bertugas sebagai fasilitator guru penggerak sekaligus menjadi calon guru penggerak rekognisi. Jadi selain memberikan fasilitas menilai tugas-tugas dari CGP, itu juga saya melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang sama dengan CGP, hanya terbatas dari aksi nyata yang kami harus lakukan. Nah, jadi ketika 6 bulan sudah selesai kegiatan ini, insya Allah nanti saya akan mendapatkan 2 sertifikat sebagai fasilitator guru penggerak dan sertifikat guru penggerak. Nah, ini hanya diperlakukan untuk yang menjadi pengajar praktik angkatan pertama. Jadi mungkin itu pertanyaan-tanya Bapak Ibu kenapa saya berdiri juga bersama rekan-rekan CGP dari Kota Makassar. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menerima materi tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol. Nah, ini adalah lanjutan dari ketika Bapak Ibu sudah menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kasus-kasus yang telah diputarkan oleh Pak Hairan tadi. Nah, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sedikit pengertian dari segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini segitiga restitusi ini Bapak Ibu juga adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Heran. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Terus jawaban dari Bapak Ibu mengatakan, ya dilihat dulu dari kondisinya. Apakah kita menjadi posisi penghukum atau posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau atau manajer. Nah, di budaya positif kita harus ada di posisi pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu kalau berada di posisi ini lagi nantinya Bapak Ibu, ya inilah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Dan jangan mengatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini hanya kasusnya untuk guru BK saja yang tadi namanya guru BK terus disebutkan. Tapi sebenarnya sebelum masuk di BK, sebenarnya kita sebagai guru juga bisa mengatasi masalah itu, apalagi sebagai wali kelas. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kan segitiga restitusi ini adalah dialog antara anak dan guru ini ketika mendapatkan masalah. Nah, saya berikan kasus ya Bapak Ibu. Setelah kita kemarin rapat bersama kepala sekolah, mengatakan berilah suasana yang baru di kelas, sehingga saya masuk ke kelas anak wali saya. Saya merubah
sebuah kasus, yaitu kasusnya Manda adalah siswa kelas 10. Pada saat pembagian tempat duduk di kelas, Manda mendapatkan kursi yang paling belakang. Manda tidak menerima sehingga setelah pembelajaran, Manda langsung mengusir Anggun dari posisi dan kursinya dan membentak Anggun dengan kasar agar Anggun ingin pindah ke bangku Manda di belakang. Manda telah melanggar keyakinan kelas untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan kasus seperti ini, ya ini saya mau minta pendapatnya Bapak Ibu secara dirinya dulu sebelum mendapatkan tadi materi-materi tentang posisi kontrol sebagai teman atau sebagai manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu menemukan kasus seperti Manda, apa kata atau apa dialog yang pertama kali Bapak Ibu akan ungkapkan? Kira-kira apa kalau mendapatkan kasus seperti ini? Jadi Manda ini langsung datang ke bangkunya Anggun. Anggun, saya tidak menerima, pokoknya kau harus pindah ke belakang. Kau harus, saya yang paling depan, saya mau duduk di depan. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan kasus seperti ini, pas Anggun dipanggil, pas Manda dipanggil ke depan Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan katakan? Kenapa mau pindah ya? Itu pertanyaan pertama. Kenapa menyuruh temannya pindah? Ya Bu. Kenapa menyuruh temannya pindah? Kenapa kamu sudah di situ di tempatnya? Oke, kenapa kamu menyuruh teman kamu untuk pindah padahal kamu sudah ditempatkan? Ada lagi? Nah, kebiasaan juga yang kami dapatkan ya, kalau kita mendapatkan kasus-kasus yang terjadi di anak kita itu langsung menyudutkan anak tersebut. Mana kau lagi yang bikin masalah. Pasti kita selalu mengucapkan kata-kata seperti itu pada anak kita. Mana kenapa kau suruh dengan nada keras, nada tinggi? Kenapa kau suruh Anggun untuk pindah dari tempat dudukmu? Atau kita mengatakan, Manda, kau selalu saja bikin masalah. Kalau kamu bikin masalah, kelas ini lagi heboh, nanti bisa jadi saya lagi sebagai wali kelas yang dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, ini kan seperti yang tadi di kasusnya bahwa sebagai posisi kontrol di sini untuk membuat anak merasa bersalah. Nah, ini sering terjadi di antara kita tanpa langsung karena emosi, karena dari diri kita langsung emosi sehingga kata-kata seperti inilah yang sering terucap kalau kita mendapatkan masalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita diajarkan untuk bagaimana cara menghadapi anak agar kita sebagai manajerial. Nah, lanjut. Nah, yang pertama di segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan anak yang pernah mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memahami Tuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi Bapak Ibu, di restitusi ini kita diajarkan untuk bagaimana menghadapi anak dengan tutur kata yang membuat anak ini tidak merasa gagal. Karena di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Terus kalau kita kasih lagi dengan kata-kata yang negatif, otomatis anak ini akan semakin
hakim dalam posisi gagal. Nah, jadi itu menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan kasus seperti itu, nah ada kata-kata yang bisa Bapak Ibu menjadi pemantik untuk Bapak Ibu ungkapkan, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kita memberikan dulu kata-kata yang membuat anak ini tidak merasa dipojokkan seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Nah, selama ini kalau kita membuat anak-anak ini merasa bersalah atau ada kesalahannya, pasti kita langsung memberikannya hukuman. Tidak meyakinkan anaknya untuk mencari bagaimana solusi untuk menghadapi masalah ini. Ya, jadi ini yang kita rasakan, sehingga restitusi ini sangat baik untuk kita terapkan, karena kamu merasa begitu, apakah kamu sedang meyakini teman yang baik buat dirimu. Jadi kita juga akan menanyakan, kalau kamu membentak-bentak temanmu, apakah itu adalah hal yang baik untuk dirimu? Nah, ini kita bertanya kepada anak tersebut kalau kita sedang mengatasi anak seperti ini. Jadi kalau kita melaksanakan restitusi ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita akan sangat membantu BK dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Kalau seorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak. Saat itulah ketika kita menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa membunuh keadaan, kita sebaiknya membantu anak tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah itu dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi sebuah anak yang lagi emosi atau apa, nah seperti kita lah, kalau kita ada konflik dengan teman kita atau konflik dengan keluarga kita, pasti kalau lagi emosinya kita tidak bisa memberikan menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga kalau terjadi masalah tersebut mungkin kita akan menstabilkan dulu kondisi anak ini. Nah, tidak langsung menghakimi, langsung memarah-marah dan sebagainya seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi ini validasi tindakan Bapak Ibu. Kita melihat apa perilaku yang dibuat oleh orang ini. Contoh tadi kasusnya Manda, dia membentak-bentak. Jadi kita menanyakan, selain membentak-bentak, apa yang kamu lakukan lagi? Apakah ada kegiatan, ada kontak fisik? Nah, jika dia tidak mengatakan, tidak Bu, saya hanya membentak. Nah, kita memberikan dia lagi pujian. Bagus Manda, kamu tidak bermain fisik di sini, tapi kamu hanya memberikan lagi, hanya berkata kasar saja. Nah, ini kata-kata seperti ini yang dibutuhkan oleh anak agar merasa tidak disalahkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi
Terus kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi Bapak Ibu, di validasi tindakan ini kita diharapkan untuk memberikan semacam kata-kata yang kalau anak ini berinstitusi fokus pada solusi. Jadi anak-anak menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka sudah kerjakan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka sendirilah yang meminta maaf dan dicari apa saja yang akan dia tindak lanjutnya dari setelah dia melakukan kesalahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu sedikit materi yang saya bawakan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.